Di sini, kami akan mempresentasikan tentang kedatangan dua gelombang nenek moyang bangsa Indonesia, Proto Melayu dan Deutero Melayu. Sebagian besar teori tentang kebudayaan prasejarah bangsa Indonesia yang datang dari Barat menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Asia Tenggara, Indochina atau Yunan, yang sekarang wilayah Taiwan. Mereka datang dalam dua gelombang migrasi besar yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 5000 sebelum Masehi dan tahun 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama disebut Proto Melayu atau Melayu Tua, dan gelombang kedua disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Mereka menyeberang ke Kepulauan di Samudra Hindia, kemudian menyebar dari Madagaskar hingga ke Filipina dan Malaysia, yang akhirnya hidup nyatu dengan penduduk asli setempat. Inilah yang dinamakan dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Ras Proto Melayu merupakan suatu ras yang memiliki sebuah kebudayaan asli dan datang ke wilayah Nusantara. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, diduga ras Proto Melayu atau Melayu Tua telah tiba di Kepulauan Nusantara. Bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia menjadi pembawa kebudayaan Neolitikum dalam dua percabangan. Cabang pertama yaitu cabang yang membawa kebudayaan Kapak Lonjong yang disebut sebagai ras Papua Melanesia. Arah persebarannya dari Yunan lewat Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara, Maluku, dan ada juga yang sampai ke Irian. Sementara cabang yang kedua adalah bangsa Proto Melayu yang disebut sebagai ras Austronesia. Arah gelombang cabang yang kedua ini yaitu dari Yunan ke Malaya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Jenis kebudayaan yang mereka bawa adalah kapak persegi. Bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu adalah rumpun bangsa Austronesia yang datang kali pertama di Indonesia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Yunan menuju Indonesia menempuh dua jalur, yaitu 1. Jalur utara dan timur. Jalur utara dan timur melalui Teluk Tonkin menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, dan Maluku dengan membawa kebudayaan Kapak Lonjong. Persebaran periode Proto Melayu membawa kebudayaan batu baru atau Neolitikum. 2. Jalur barat dan selatan. Jalur barat dan selatan melalui Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan kapak persegi. Persebaran periode Deutero Melayu ini membawa kebudayaan logam. Deutero Melayu merupakan salah satu ras yang berasal dari daratan Indochina bagian selatan. Bangsa Deutero Melayu atau bangsa Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Indonesia pada gelombang kedatangan kedua, yakni pada kurun 400-300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu berhasil melakukan asimilasi dengan pendahulunya, yaitu bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutero Melayu masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh yakni Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Nusantara. Ada beberapa ciri-ciri mendasar dari ras Deutero Melayu. Di antaranya adalah 1. Awal kedatangan atau asal daerah dari Dongson, yaitu sebuah pusat dari adanya kebudayaan perunggu kuno di Vietnam. 2. Mulai memasuki wilayah Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. 3. Mempunyai kemampuan dalam membuat kebudayaan logam dan juga bisa membuat berbagai peralatan dari bahan materi besi seperti perunggu. 4. Bukti hasil dari keturunan asli bangsa Deutero Melayu yaitu suku Bugis, Sunda, Jawa, Minang, dan juga Makassar. Bangsa Deutero Melayu juga dianggap mempunyai kebudayaan yang lebih jauh maju dibandingkan pendahulunya yaitu bangsa Proto Melayu. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu.
Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa seperti kapak persegi panjang. Peradaban ini dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Kedatangan ras Deutero Melayu di Kepulauan Indonesia makin lama semakin banyak. Pada kapan kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membawa dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Deutero Melayu. Beberapa contoh peninggalan Deutero Melayu yaitu meliputi kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah, perhiasan, alat pemukul kayu, dan lain-lain. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang dapat saya sampaikan, Proto Melayu merupakan ras Melayu yang memiliki kebudayaan asli dan datang ke wilayah Nusantara sebagai gelombang pertama sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Proto Melayu ini seringkali disebut sebagai Melayu Tua. Kenapa sih sering disebutnya sebagai Melayu Tua? Karena bangsa Proto Melayu datang lebih dahulu dibandingkan bangsa Deutero Melayu. Namun, yang perlu kita ketahui, Deutero Melayu ini memiliki kebudayaan yang jauh lebih berkembang dibandingkan bangsa Proto Melayu. Apa sih pembuktiannya? Kita lihat dari mana? Dapat kita lihat dari benda-benda hasil kebudayaan Deutero Melayu yang telah terbuat dari bahan logam. Kebudayaan Deutero Melayu ini seringkali disebut juga sebagai kebudayaan Dongson. Lalu, apa sih bedanya antara ras Proto Melayu dan juga ras Deutero Melayu? Yang pertama, ras Proto Melayu masuk ke wilayah Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan ras Deutero Melayu masuk sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, ras Proto Melayu datang dari daerah Yunan atau Cina, sedangkan Deutero Melayu datang dari Dongson, Vietnam. Yang ketiga, pada saat masuk ke wilayah Nusantara, ras Proto Melayu masuk melewati jalur timur dan barat, sedangkan Deutero Melayu hanya jalur barat saja. Kemudian, kebudayaan pada Proto Melayu kurang berkembang, sedangkan Deutero Melayu sebaliknya, yaitu cukup jauh lebih berkembang. Dan yang terakhir, ras Proto Melayu memiliki suku asli seperti suku Batak, suku Dayak, suku Toraja. Sedangkan ras Deutero Melayu memiliki suku asli seperti suku Jawa, suku Madura, suku Melayu, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.